dilakukan biasa oleh masyarakat kampung di Badan ini bahu-membahu untuk melaksanakan hal ini. Kemudian yang kedua, sebagai bukti rasa cinta, rasa mahabbah terhadap sang guru, karena jasa-jasa beliau itu sangat besar, terutama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang ada di dunia. Orang yang sudah Islam tapi belum mengerti tentang Islam, beliau ajarkan. Orang yang belum Islam mengenal Islam, beliau syiarkan. Bahkan betapa besar jasa-jasa beliau, terutama dalam syiar Islam ini, sehingga Gebugan ini adalah sebagai daerah santri. Bahkan pesantren pertama yang didirikan oleh beliau yaitu pada tahun 1918. Itu tawasul. Tawasul ini diperintah oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, tawasulah kalian terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Fa'innal mauta kal mansunat. Orang yang meninggal itu laksana orang yang ada dalam bui ataupun dalam penjara. Mereka butuh besukan-besukan dari orang luar, artinya dari orang-orang yang masih di luar, kemudian mereka sangat bermanfaat. Nah, orang yang dalam kubur pun betapa pentingnya doa daripada orang-orang yang hidup. Walaupun ini adalah solihin, akan tetapi tetap kita perlu untuk mendoakan agar senantiasa kita yang berdoa kepada orang-orang solihin, keberkahannya itu kita akan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Jadi alhamdulillah sebelum acarahan nanti malam, kemudian sore hari ini biasa suka dilaksanakan yaitu ziarah bersama. Ziarah ini satu bahwa itibar, contoh bahwa kita pun akan diziarahi orang. Kalau di dunia kita rajin ziarah, insya Allah nanti ketika kita meninggal banyak orang yang ziarah. Orang yang nggak pernah ziarah nantinya mereka tidak akan pernah ada yang ziarah. Bahkan Rasul menyampaikan, man zaro aliman fakana mazaroni. Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, seorang ulama, sama saja bahwa mereka itu ziarah kepadaku, kata Nabi. Atas nama panitia peringatan Maulid, Buya Kiai Haji Ihsan bin Muhammad Haji Abdul Hamid mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung atas terlaksananya acara Maulid ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan baik materi, tenaga, pikiran dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila perayaan yang kami laksanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat semua. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan sekali lagi menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah.
supaya kesepuhan di Lember, memberi kesepuhan di segenap seluruh wilayah di Kabupaten Bogor. Dari ayat dina kaayaan sehat wal afiat. Oke, tehilat para jamaah tamu undangan dina acara peringatan daripada almarhumlah Mama Kiai Haji Ihsan bin Mama Kiai Haji Abdul Hamid anu ka-43 anu puji simabdi dihormat kali pamugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dina ungi ayeuna urang sadayana dipaparinan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala karena nembongkeun mahabbah kacintaan urang ka sahibul bait sahibul haul nyatana Mama Kiai Ihsan bin Mama Kiai Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan urang sadayana hadir sing ngengkeun kabarokah iman. Kita hilap salawat wa salam pamuja tercurah limpah ka paduka alam wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehilap ka keluarga ka para sahabat. Anu kahiji nyatana membuka, anu kadua sambutan sekaligus pembacaan manaqib dari para sahibul qaul las dilajeng kana tausiah anu insyaallah mudah-mudahan dina wengi ayeuna bade didugikeun ku tim kasepuhan minantu daripada Habib Rizik nyatana Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Atos. Insyaallah nantena aya nu di jalan insyaallah pada hadir. Mudah-mudahan para jamaah sadayana betah di masjid ngantosan buka. Para jamaah sadayana terus seluruhnya kolokana waktos ayo urang sadayana buka. Acara anu kadua nyatana sambutan atas nama keluarga besar Mama Kiai Haji Ihsan bin Mama Kiai Haji Abdul Hamid sekaligus sambutan daripada seluruh para panitia peringatan awal anu insyaallah bade didugikeun ku pangarsa urang sadayana Abah Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nabiya laula alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhaddirin wal mukarramin, para hadirin, para kasepuhan, para guru-guru sadayana, khusus ka pangarsa kasepuhan urang sadayana pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda di Cileber, pangarsa sahabat Besojul Walid, pangarsa Paman kasepuhan di dieu, oke kasepuhan anu di Ciampea, segenap para hadirin kami bersama adan tokoh Habib Alwi bin Ahmad Asigab, oke para hadirin, para jamaah sadayana anu sami-sami terus ibadah dihormat kalawan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Pada salam qoblal kalam dipayun mangga yang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Dimana alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana parantos tiasa ngaluarkeun waktos nyampolongkeun waktu kalangkah dua sampean ngempatkeun dua pandangan sejak urang sadayana hadir dina kesempatan ini nyatana hawa pangarsa almarhum urang sadayana pangarsa Abuya di dieu kalawan mudah-mudahan langkah-langkah urang sadayana piungan urang sadayana catat di hadapan Allah Subhanahu wa taala mugi perbuatan amal saleh yang ditampi Allah Subhanahu wa taala. Astana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluargana, sahabatna, para tabi'in ulama mengikuti ajaran-ajaran sampai akhir hayat. Lawan mudah-mudahan di akhir kemudian urang sadayana sengenge syafaat yang khair. Pertama semabdi atas nami tentang asmana segenap keluarga besar almarhum Mama Kiai Haji Ihsan bin Mama Kiai Haji Abdul Hamid. Puasa itu langkung kebayur ngaturkeun nuhun laksa, tapi alhamdulillah karena sakumaha kehadiran para habaib
para guru-guru urang sadayana anu parantos hadir dina kesempatan ieu. Oge anu kaduana ngucapkeun hatur nuhun ka sakumaha kulatana kakersa kasukuhan anu sohibul hawa di dieu. Harapan besar tentunya di keluarga terbiasa ngabales amal kebaikan daripada masyarakat sadayana, kecuali mengucapkan doa mudah-mudahan segala rupi pengorbanan parantos ayeuna dikorbankeun sasieureun sabeuneureun geuning kana ieu acara, mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dengan balasan anu berlipat-lipat. Atuh pengorbanan keluarga besar, alhamdulillah keluarga besar sadayana dengan penuh rasa kekompakan ngalaksanakeun ayeuna ieu acara haul parantos ngorbankeun hartana, tenagana, pamikiranna, ilmutanana, terutama pangarsa kasukuhan di dieu anu ngabimbing ka sadayana keluarga oge ngabimbing ayeuna panitia demi ngalaksanakeun ayeuna ieu acara. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sakumaha nu biasa ngabdikeun nyampikeun kana sakumaha sekelumit sejarah perjuangan atau nabi manakib daripada sohibul hawa biasanya disampaikan ku karsatun paman anu di Cianjur. Harapan tentunya anjeunna oge parantos nawa itu parantos niat bade hadir dina ieu wengi, namun tangtosna begitu bade angkat karaos panyawatna. Jadi kacapean pimpinan teh. Tak kuasa kitu sehingga nyuwun kami hapunten sangatna terbiasa hadir dina ieu kesempatan robah. Bahkan dina kaistiqomahan baik dina ayeuna secara ibadah, baik rawatibna sunat nu biasa nu komo anu parduna sehingga keur mantenanana selama jumenengna para uih ka bumi sateu ajak bijil panon poe bila mana parantos netepan ayeuna subuh. Jadi anu sorogan para santri jeung sadayana eta di masjid. Bahkan dugikeun ku kersapun eneh eta sok dianturan ke masjid, sok dianturan cai supaya ayeuna biasa kaleukeut. Artina lamun can ayeuna bijil panon poe mah tara kaluar ayeuna di masjid, kemudian anjeunna taklim ngadidik ayeuna para santri sadayana. Nah inilah ternyata hadirin para jamaah sadayana sesuai ayeuna pitutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teangan ku anjeun ayeuna ka istiqomahan, taktil karomah. Ketika ayeuna anjeun ayeuna istiqomah dalam segala hal, takil karomah, kemuliaan itu bakal datang dengan sendirinya. Kebahagiaan, keutamaan bakal datang ayeuna dengan sendirinya ku ayeuna istiqomah. Bahkan salih hadirin para jamaah sadayana, Syekh Sibli rahimahullah. Syekh Sibli adalah seorang ulama besar. Anjeunana termasuk bagian daripada ahli tasawuf. Sering ayeuna anjeunana kasumpingan ku para jalmi para jamaah ka Syekh Sibli. Dina hiji waktu Syekh Sibli ayeuna kaluar ayeuna ti bumina ngalaksanakeun hiji perjalanan. Perjalanan di padang pasir tangtosna kabayang panasna. Sampai-sampai 40 derajat dubikeun ka lebih. Mapah ayeuna Syekh Sibli diterik panas matahari. Kemudian di tengah jalan Syekh Sibli kapanasan. Begitu kabanasan kemudian ningali ayat tatangkala istirahat dirinya di hanapeun eta saudara bebeja termasuk ayeuna anjeun nyeuhan di dieu nyeuhan di tempat kaula tapi anjeun ayeuna teu permisi lah ka kaula kaget ayeuna sesini ceuk eta tangkal nu mantak wahai Sibli hirup kudu saperti kuring hirup kudu saperti kaula kumaha cenah ayeuna saur ayeuna sesini saperti anjeun ningali ayeuna kaula mah adalah diciptakan oleh Allah walaupun bersifat jamadah barang-barang anu teas tapi selalu memberikan kemanfaatan. Bila mana usun buah ayana jalma-jalma eta sok dipaparinan sok dibere buah ayeuna ku kaula sehingga kan jelema anu mengharap bahkan ayeuna nyana kana kaula buahan deui henteu sugan aya tangka jamu buahan di alat di babetan tapi kan kamaruragan walau eksek sadayana tahun harap cek ayeuna jamu mual buahan deui ayeuna mah kuring naon ngalat aku cilemah tapi keun ka dibarabetan naon tapi keun ka parotok tidak hadirin para jamaah tangka urang ngamalkeun ilmu sing istiqomah dalam menjalankan ayeuna ilmu ketika ayeuna urang ibadah istiqomah ayeuna dalam ibadah seperti anu dilakukan ayeuna ku Shahibul Qawadir
Alhamdulillah Sohibul Hawa beliau aina sangat patuh, sangat istiqomah, terutama dina ngalaksanakan aina tugas dan kewajiban. Sabab ketika kedatangan santri, seorang guru berkewajiban lain ala kadar menyampaikan ngumpul hari guru maka jadi santri. Tapi bagaimana upaya berkewajiban supaya eta santri teh ngerti, supaya eta santri teh paham, teu cukup ala kadar merek ngaji nauku, tapi bagaimana carana eta si santri paham, bagaimana carana eta si santri ngerti. Nah tentunya dengan keistiqomahan inilah artinya bahwa benar-benar ngadidik ayeuna eta santri sapertos ayeuna pangarsa almarhum di dieu kumantak seueur ayeuna alumni mantenanana. Alhamdulillah ketika euy ka bumina janten ayeuna tokoh didinya biasa ngamalkeun ayeuna kana ilmuna berbagai macam, sehingga jajahan ayeuna almarhum pangarsa abuya di dieu sering anjeunna mah ka daerah Bogor Timur. Sapertos ayeuna anjeunna mapah syiar Islam dakwah ka daerah mana, ka daerah Cipamingkis. Anu kapungkur mah kecamatan Kecamatan Jongoa, ayeuna mah kecamatan Sukamapur aya Pamekaran. Kemudian ke daerah Jongoa sareng sajabina mapah anjeunana. Bahkan ayah hadirin para jamaah sadayana, aya seorang ayeuna di daerah Bojongkoneng, lamun cek bahasa orang alumni didinya mata dugikeun ka ayeuna alhamdulillah santri anu mondok di pondok pesantren Nurul Ihsan rata-rata ayeuna di daerah Cipamingkis, daerah Bojongkoneng, daerah Karangtengah sareng sajabina. Karena naon nampak tilas ayeuna sepuh-sepuhna ayeuna anu kapungkur. Dengan cara apa ieu? Istiqomahna ayeuna pangarsa almarhum ayeuna dibuya Abuya di dieu. Bahkan hadirin para jamaah salih teh bahwa almarhum Abuya di dieu nyoba kalintang pisan ayeuna caketna sareng Abuya di Cilember. Kemudian nyobat deui anjeunna teh sareng pangusaha Abuya Cuping. Abuya Cuping anu letakna daerah di Banten, Kabupaten Lebak. Nah eta saperjuangan bahkan sering ayeuna musyawarah ayeuna sareng sajabina sanes bae ketika ayeuna masih kana jumeneng, tapi ketika ayeuna parantos wafat teh aya oge eta sami hadirin para jamaah. Bahkan aya satu hal anu menarik riwayat anu terjadi pangarsa Abuya di dieu sareng Abuya Cuping, Abuya Duhak Cuping. Abdi ngadangu tip kersak sepusim pribados. Oke ngobrol sareng kersana pun paman sareng sajabina pernah aya satu kejadian maunah daripada pangarsa ayeuna Abuya di dieu. Abuya Cuping waktu harita aya nu meulem ka wilayah dieu. Kemudian waktu harita dugikeun ka wafat dugikeun ka pupusna pangarsa almarhum di dieu mah paling teresepeun lamun nganggo pengeras suara. Teresepeun bila mana nganggo speaker, tapi nyaram secara langsung henteu. Cuma dengan maunah ayeuna anjeunana. Begitu mulem ka Abuya Cuping, Abuya abdi teh hayang dipangaoskeun ku Abuya ngan arek make speaker. Cek ayeuna Abuya Cuping kumaha? Ngan abdi teh kumaha ieu nyariosna ka mama jog-jogan. Jawaban Abuya, tenanglah, pake mah pake we, pokona Abuya ke ka ditu datang. Ningan teh hadirin dina waktuna Abuya Cuping dijemput tos teu aya tarus berangkat. Begitu sampai ke ayeuna daerah Leuwiliang, daerah ayeuna mah daerah ayeuna Bogor, caket ka Panaragan, terminal didinya kapungkur mah milari daerah Cisarua, angkot atau nabi angkutan ka Cisarua, wek teu katingali. Dugikeun ka magrib teu kapanggih jalan Cisarua. Dugikeun ka isya teu kapanggih jalan Cisarua. Akhirnya Abuya Cuping lempang teu pararuguh ieu neangan jalan teu kapanggih. Ai kok teh ka Panaragan, ka Pangarsa Purua. Malah ayeuna ka bumi Purua nyaeta Wah Haji Saifuddin anu ayeuna di Panaragan dinina. Kumaha jawaban daripada cariosan daripada Abuya Duhak. Cek Abuya Duhak ngaing diheureuyan ku Bapak dia. Jalan Cisarua teu kapanggih gara-gara ngomong samarangan ngaing. Tah itulah hadirin para jemaah. Jadi kersa almarhum di dieu mah nyarang cara menggunakan ayeuna kekerasan. Artinya bahwa dengan maunah beliau seueur di dieu kejadian-kejadian ketika anjeunna hewa, ketika anjeunna ayeuna teresep dordang angin gelap sareng sajabina seueur kejadian. Mungkin sepuh-sepuh anu kapungkur mah orang jog-jogan hafal bagaimana ayeuna maunah daripada pangarsa almarhum Abuya di dieu. Terutama sareng Abuya Cilember, Masya Allah hadirin para jemaah. Almarhum Abuya parantos ayeuna tilar iya masih kena jumeneng, masih tiasa kena nyapaatan. Itulah para ulama hadirin para jamaah sadayana. Lumantak ulama mah sanes meninggal, tapi dari pindah dari suatu tempat ke tempat anu lain.
ulama hakikatnya masih kena hidup, masih kena ayeuna memperhatikan orang. Kumaha langkah-langkah orang penerus daripada beliau. Dan mantap, mudah-mudahan para santrina, para putra, terutama para cucu sareng sadabina, mudah-mudahan biasa napa tilas yukcuk jalur ayeuna kamantenanana, terutama dina keistiqomahan dalam ayeuna agama. Lamun ayeuna istiqomah, yakin karomah dengan sendiri ayeuna bakal datang. Kemuliaan dengan sendiri bakal datang. Dengan apa? Dengan ayana kurang ayeuna istiqomah. Rupina disimpil pados sakitu anu kabeh hatur, sakalian hatur nuhun kasumpihan segenap para hadirin, para jamaah, para alim ulama. Mudah-mudahan ngajarkeun doa kanggo urang sadayana kenging kabarokahan, terutama anu barang ziarah ka pangarsa almarhum. Mudah-mudahan urang setiasa kabarokahan ayeuna kumantenanana. Sakitu anu kabeh hatur, kirang langkung ngaturkeun punten. Ada napa wayu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatihil alim al-halimil karim ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bil qawli la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, khususnya keluarga besar dari saya Sahibul Qaul, itu Mama Kiai Haji Muhammad Ihsan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan daripada kuburan beliau, memberikan manfaat yang mana yang kita hadir dengan berkat kita sama-sama hadir dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat terhadap kita sehingga kita diberikan taufik oleh Allah dengan keberkahan berziarah kepada orang-orang saleh. Tidak lupa kesepuhan dari Cianjurnya, dari Ciampea, dari Cilember, dari Harapan Iqbal, dari Luri Malang dan kesepuhan yang lainnya, dan terkhusus daripada Khalifah itu Abah Kiai Haji Ujang Farhan. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, senantiasa istiqomah mengajarkan kepada kita di dalam syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang mukmin. Orang mukmin diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi tidak boleh yang namanya seorang mukmin merendahkan dirinya di hadapan ghairu mukmin. Tidak boleh yang namanya kita sebagai seorang mukmin merendahkan, merasa rendah di hadapan orang kafir. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kita telah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin. Makanya temenang karena seorang muslim cium tangan kepada siapa? Orang kafir. Gak boleh yang namanya kita sama-sama apaan? Bahkan mengucapkan salam kepada orang kafir, gak boleh. Ya, makanya kita pernah lihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kalau salaman, lamun salaman doang dia itu tak ada masalah. Ya, salaman doang dia orang kafir tak ada masalah. Tapi untuk merasa yang namanya diri kita lebih rendah daripada orang kafir tersebut. Bahkan yang namanya tatkala salaman kita harus sama-sama merasa sombong di hadapan orang kafir tersebut. Ini kadang kebalik, kita sama-sama muslim malah nggak mau salaman. Tapi kalau sama orang kafir, na'udzubillah, apalagi orang kafirnya loba duitnya, waduh, benar tuh. Namun perlu pakai hati loh, pulang, subhanallah. Ini nggak boleh, ya. Kita lihat fenomena di zaman sekarang begitu dahsyat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau menjelaskan di dalam kitab Sulamut Taufiq yang menjelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita cium tangan, menghormati, mencium tangan daripada orang kaya karena kekayaannya, sepertiga daripada iman kita berkurang. Ya. Kadang kita malah cium tangan sama siapa? Cium tangan sama pejabat, cium tangan sama orang kaya. Ini sepertiga iman kita berkurang. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar,
bagaimana bab musafahah, bagaimana yang namanya salaman. Bahkan kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, kita mengucapkan salam kepada bukan mahram. Ini perempuan ngucapin salam sama kita, gak wajib untuk dijawab. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan fitnah. Bahkan Imam Nawawi membahas ada yang namanya bab musafahah, cium tangan. Yang namanya salaman ini kayak gimana sih? Kadang orang tingali jelema majlis hadir majlis taklim cuma salaman lagi nempel. Nanti mau di kamari aya salam corona, salam tinju, salam naon pakai siku, subhanallah. Ya, kita dianjurkan untuk apa nih? Salaman sesama muslim. Tuh, telapak tangan ketemu yang namanya telapak tangan. Dan terlebih kata ulama, cium tangan kepada siapa? Orang alim, orang soleh, apalagi kepada wali min auliyaillah. Hati-hati, kadang kita yang namanya ada sok terhadap wali min auliyaillah. Diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada orang sok, ya, makanya kalau depan wali jangan sok-sokan. Makanya kata ulama, kalau kita depan ulama jaga ucapan kita, tapi kalau depan wali jaga hati kita. Jangan sampai hati kita merasa lebih daripada wali tersebut. Apa? Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada orang ahli ibadah, seorang murid ahli ibadah waktu itu puasa. Di hadapan murid tersebut dan di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada hidangan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayo kita makan. Ya Syekh, saya lagi puasa. Dengan sombongnya. Apa? Nih, saya lagi ibadah. Di dalam hatinya, naudzubillah. Hati-hati. Sama wali min auliyaillah, jaga hati kita. Jangan yang namanya gerutu. Naon bahasa Sunda. Ngomel, ngomong baik, bener. Dalam hatinya ngomong nggak enak. Jangan seperti itu. Kata orang tersebut, ya Syekh, saya lagi puasa. Oh, lagi puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo makan. Ente puasa selama 1 hari saya tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, saya lagi puasa. Ente selama sebulan saya tanggung puasa ente di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Enggak, wahai Syekh, saya lagi puasa. Sampai kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ente buka sekarang, saya tanggung pahala ente puasa selama 1 tahun. Apa nih orang? Karena kesombongannya ngomong, saya lagi puasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Allah telah berpaling daripada menghadapmu, sehingga apa? Menjadikan orang tersebut meninggal su'ul khatimah. Kenapa? Merasa dirinya lebih daripada wali tersebut. Makanya hati-hati. Kalau kita ziarah sama wali min auliyaillah, datang sama orang soleh, jangan merasa diri kita yang namanya lebih. Enggak mau cium tangan sama orang soleh, enggak mau cium tangan, hati-hati. Ini dapat menyebabkan kita meninggal daripada su'ul khatimah. Ya, makanya kalau ada guru, ada orang soleh, cium tangannya. Supaya apa? Kita dapat keberkahan daripada orang soleh tersebut. Dan ini pandangan orang soleh begitu dahsyat. Jangankan salaman, mandang daripada orang soleh. Diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada orang yang namanya maling. Ini maling datang ke kamar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini maling salah alamat. Malingnya salah alamat, datangnya sama siapa? Sama wali. Mana mau yang namanya mau dicolong mana? Benar enggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi tahajud. Lagi tahajud nih maling datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mau maling. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini orang mau maling, ya? Ini orang mau maling, subhanallah. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ini ada orang wali min auliyaillah meninggal dunia di tempat pulang. Ya. Di tempat pulang, oh nggak ada gantinya, saya ganti ini orang. Apaan? Ini maling masuk dalam keadaan jadi maling, keluar jadi wali min auliyaillah. Berkat apa? Pandangan daripada orang-orang soleh, wali min auliyaillah. Itu makanya kita harus sama-sama datengin ziarah orang-orang soleh, terkhusus siapa? Para wali min auliyaillah. Nih kita sama-sama cium tangan mereka, ambil keberkahan dari mereka. Bayangin, kita pegangan tangan ini aja, ya. Salaman aja dikatakan di dalam hadis, tidaklah berpisah seorang muslim setelah salaman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Tapi salamannya kalau benar, ya. Tapi kalau salamannya nggak benar, nggak sesuai, dan bahkan yang namanya salaman ini yang pertama dari ahlul Yaman, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu nggak biasa, tapi datangnya dari ahli Yaman nih salamannya, ya, dari negeri Yaman sampai sekarang disyariatkan di dalam Islam. Berkat siapa? Berkat ahlul Yaman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin diangkat derajat sama Allah 1 derajat.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan yang namanya orang alim itu diangkat beberapa derajat. Ini kita lihat Mama Muhammad Ihsan, berapa tahun beliau telah meninggal dunia, tapi subhanallah kemarin kita lihat 1 minggu full orang menghatamkan Al-Quran di kuburan beliau. Coba kita lihat keadaan kita, belum tentu 1 hari mau, itu juga mau kalau dibayar. Namun tidak dibayar memoal. Subhanallah. Ini orang-orang soleh puluhan tahun telah meninggal dunia, banyak yang menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Allah angkat derajat daripada ulama, daripada orang yang alim. Makanya tatkala lamma qarubat wafatul Mustafa, tatkala dijelaskan di dalam riwayat, tatkala mau dekat wafatnya baginda Muhammad SAW, dajjatil ard, yang namanya bumi ini berguncang, mengeluh kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya setelah para nabi kalau meninggal dunia dulu para nabi berjalan di atasku. Lalu kalau seandainya Nabi Muhammad SAW khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad penutup para nabi meninggal dunia, siapa yang jalan di atasku? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi daripada nabi Bani Israel. Subhanallah. Makanya beruntung kamu di kampung orang ayah ulama, di kampung orang ayah kiai, di kampung kita ada orang soleh. Makanya beruntung nih ahli jog-jogan. Kenapa? Ada daripada sahibul hal. Subhanallah. Berkat siapa? Berkat sahibul hal, banyak keturunan nabi datang ke tempat ini. Berkat sahibul hal, banyak kiai datang ke tempat ini. Berkat sahibul hal, banyak para ulama datang ke tempat ini. Bahkan dengan adanya para ulama daripada orang-orang soleh, bumi ini jadi tenang. Bumi ini jadi tenang berkat siapa? Berkat orang-orang soleh. Makanya kita harus cinta sama orang soleh. Makanya kata Imam Haddad, beliau menjelaskan, Al-Habib Abdullah Haddad, beliau menjelaskan yang namanya kebodohan ini adalah sumber daripada keburukan. Kenapa? Karena bodoh kita nggak tahu yang namanya jauhin maksiat. Karena bodoh kita nggak tahu yang namanya taat seperti apa. Karena kebodohan tersebut kita nggak tahu bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting yang namanya kita belajar. Makanya kata ulama, malam yata'allam fi sigharih lam yataqaddam fi kibarih, kata ulama. Kalau seandainya kita dari kecil nggak mau yang namanya belajar, nggak mau yang namanya hadir majlis taklim, nggak mau dengerin ulama, nggak mau dengerin kiai, nggak mau hadir majlis taklim tersebut, bahkan waliyadzubillah musuhin daripada orang soleh, musuhin daripada ulama, naudzubillah, ini orang nggak ada manfaatnya selama hidupnya. Apaan? Maka kata Imam Syafi'i, malam yadu dulla ta'allum sa'ala dulla tajarru'a dulla jahli tulah hayati, kata Imam Syafi'i. Apa? Kalau orang nggak mau merasakan kepedihan, kehinaan sesaat di dalam menuntut ilmu, kita kan menuntut ilmu, dia orang dium, mana tararundu di, benar teh, tararundu di, nggak setahun deh capek menuntut ilmu. Apaan lagi yang namanya jauh dari rumah, kadang hujan-hujan kita nuntut ilmu, ada pengajian setiap hari Jumat pagi di sini. Waktunya tidur enak-enak kita ngaji, khususnya ahli jog-jogan. Alhamdulillah ada majlis taklim supaya apa? Kita menjadi orang mulia. Berkat siapa? Berkat ada para kiai, ada para ulama, orang-orang yang mengajarkan kepada kita apa? Warisan baginda Muhammad SAW. Karena di zaman ayeuna subhanallah baru dak leutik, lamun ditanya arek jadi naon, ditanya arek jadi YouTuber. Subhanallah. Di kamari rame non. Citayam pasien week. Jadi ayah sudah jog-jogan pasien week. Subhanallah, banyak yang namanya anak kecil di zaman sekarang nggak kenal sama ulama, nggak kenal sama orang soleh. Yang ditanya siapa? Banyak artis apal. Ditanya YouTuber siapa apal. Ditanya yang namanya presiden apal. Tapi kalau ditanya siapa orang soleh yang kau kenal? Siapa sahabat baginda Muhammad SAW yang kau kenal? Bagaimana yang namanya niat, yang namanya sholat ya? Niat sholat ditanya anak umur 8 tahun, 9 tahun, subhanallah, nggak hafal cara niat sholat. Kalau nggak hafal cara niat sholat, gimana nih anak sholatnya? Kalau nggak hafal cara niat sholat, gimana nih orang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kata Imam Syafi'i, ajibtu min usratin, sungguh aku heran
kalau ada satu keluarga yang mana keluarga tersebut nggak ada semangat untuk apa? Menjadikan anaknya daripada orang alim. Banyak nggak zaman bapak zaman aina bapak nah yang naon anaknya jadi polisi, bener jadi polisi tidur sare we hidup nah boting begadang hidup sare akhirnya jajaman beban keluarga naudzubillah. Suruh belajar, suruh nyantren, embung, ayahna naon? Ayahna hijing, we subhanallah. Ini kenapa? Karena ayahnya tidak ada himmah untuk menjadikan anak tersebut menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh. Makanya kata Imam Syafi'i, saya heran kalau seandainya ada daripada keluarga yang gak mau daripada keluarga tersebut menjadi apa? Menjadi orang yang soleh, menjadi ulama, menjadi para pewaris baginda Muhammad SAW. Makanya di sini kita dicontohkan bagaimana Sahibul Khol, ya. Bagaimana Sahibul Khol telah meninggal berpuluh-puluh tahun, tapi sebutan namanya bahkan asar bekas beliau tetap ada sampai sekarang di pesantren. Keturunan beliau senantiasa mengajarkan kepada ahlu Jogjogan nih, ya. Khususnya ahlu Jogjogan bagaimana untuk senantiasa mengikuti daripada ulama. Makanya kata Sayyidina Hasan Al-Basri, laulal ulama, kalau seandainya bukan karena ulama, lakanan nasu kal bahaim, manusia gak ada bedanya sama hewan. Naudzubillah. Kita lihat zaman sekarang orang senang laki sama lalaki, lalaki jeung lalaki resep, awewe jeung awewe. ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait al-muhtaram wal mukarram Kiai Al-Haj Farhan beserta keluarga besarnya. Tidak lupa pula kepada guru kita bersama Al-Muhtaram Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsyi, Mama Kiai Haji Asyari, semuanya, para kiai, para sesepuh, para ajengan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para habaib, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara dan keluarga besar daripada Shahibul Haul yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan semua yang ikut andil mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dibarakati Shahibul Haul. Janganlah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, baik penyakit zahir atau penyakit batinnya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka haul Mama Kiai Haji Ihsan, yang mana mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan beliau. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan tausiah, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk Shahibul Haul almarhum wal maghfur la biidznillah Mama Kiai Haji Ihsan, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yataghashahu bil rahmah wal maghfirah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, saat ini kita berada di awal bulan Muharram, tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Saudara, di mana-mana tempat saat ini umat Islam merayakan tahun baru Islam, betul? Ada yang merayakan dengan pawai obor, ada yang merayakan dengan tablik akbar, ada yang merayakan dengan lomba-lomba Islami, ada yang merayakan macam-macam. Umat Islam berkumpul untuk menyambut tahun baru 1440 tahun dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa hikmahnya umat Islam mengenang tahun baru Islam, saudara? Apa hikmahnya umat Islam menyemarakan dan merayakan zikra al-am al-jadid 1454 al-hijriyah? Apa hikmahnya, saudara? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, hikmahnya untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yu'azzim sya'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, apapun itu bentuk syiarnya, saudara, karena Allah menyebutkan dalam bentuk am daripada min syiaril umum. Wa man yu'azzim sya'ir Allah, siapa yang mengagungkan syiar Allah, apapun bentuk syiarnya, selama diagungkan oleh syariat, dimuliakan oleh syariat, pengagungan syiar-syiar Allah, min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, saudara, ini bagus, saudara. Tinggal macam-macam perbedaan cara mengekspresikannya, itu nggak ada masalah, saudara. Yang penting dilakukan dengan cara yang tidak keluar dari koridor syariat.
Urusan cara mujarradul wasail, hanya wasilah. Wal wasail fi hukmil maqasid. Wasilah tergantung tujuan, saudara. Tujuannya baik, dilakukan dengan wasilah cara yang baik, maka hasilnya juga akan baik, saudara. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kebaikan manakala syiar Allah diagungkan, ibadah Allah. Dulu kita sedih. Umat Islam rame-rame merayakan tahun baru Masehi, betul? Unggap dumpita di mana-mana umat Islam. Anak-anak kita ikut niup trompet, saudara. Anak-anak kita ikut masang berkembang api di malam tahun baru Masehi. Padahal ini bukan tahun barunya umat Islam. Sedangkan tahun baru Hijriah, adem-adem saja, ayam-ayam saja, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang memuliakan. Itu dulu, saudara. Tapi sekarang alhamdulillah, di mana-mana tempat, berkat majelis-majelis ta'lim, berkat perjuangannya ulama, berkat perjuangannya habaib. Saya lihat di Jakarta, saudara, makin kemari umat Islam makin jarang yang merayakan tahun baru Masehi, tapi makin banyak yang merayakan tahun baru Hijri, saudara. Alhamdulillah. Makanya saudara ini lanjutkan, di mana tempat lanjutkan. Kalau ada syiar Allah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, hidupkan, saudara. Ramaikan, syiarkan. Tapi manakala ada syiar-syiar yang melenceng dari ajaran Nabi Muhammad, jangan sampai kita ikut-ikutan meramaikan, saudara. Manakala umat Islam di mana tempat sudah rapi menjalankan ibadatnya, sudah meninggalkan muharramatnya, kemudian dia tegakkan syiarnya, dia hidupkan syiarnya. Di mana-mana umat menyambut tahun baru Nabi, menyambut daripada hijrahnya Nabi, saudara, maka ini adalah kabar gembira. Kalau umat Islam agungkan syiarnya, maka umat Islam tidak lama lagi akan menemukan kebangkitan dan kejayaannya. Takbir! 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 Saya bertanya, jawab yang keempat, siap agungkan syiar-syiar Allah? Yang keempat, siap agungkan syiar-syiar Allah? Saya mau tanya, kalau umat Islam rame-rame menyambut tahun baru Islam, bagus atau tidak? Bagus. Mulia atau tidak? Mulia. Umat Islam rame-rame mengagungkan tahun baru Islam, bagus atau tidak? Bagus. Mulia atau tidak? Mulia. Saya mau tanya sebaliknya, kalau rame-rame umat Islam menyambut tahun baru Masehi, miris atau tidak? Miris. Sedih atau tidak? Miris. Makanya siap ramaikan tahun baru Islam. Siap ramaikan syiar-syiar Allah. Siap tegakkan syiar-syiar Allah. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Ada ya nak barantos ngartos. Alhamdulillah. Seberapa aja. Sebelah selewat. Lanjut atau jangan? Lanjut. Kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Bisa lupa lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Yakin. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa kita menyambut tahun baru Islam, saudara? Perpindahan tahun dari 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya yang namanya waktu terus bergulir, saudara. Yang namanya waktu terus bergulir. Yang namanya waktu terus berjalan. Berapa tahun kita hidup, waktu demi waktu, tahun demi tahun, hari demi hari, terus kita lalui, saudara, semakin dekat kepada kematian kita, ibadah Allah. Makanya perayaan ini buat ngingetin kita, kemarin 1443, sekarang 1444. Apa yang udah kita siapkan buat menghadap Allah Subhanahu wa taala, saudara? Apa yang udah kita siapkan buat as-safarut tawil, as-safarul ba'id, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, perjalanan akhirat. Apa yang kita siapkan karena waktu terus berjalan. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu arda, ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawm
dhahaba ba'duk. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ya ibn Adam, anak cucu Adam, innama anta ayyam, hakikatnya hidup kamu ini hanya kumpulan hari-hari. Dalam syair lain disebutkan oleh ulama, daqatu qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaiqu wa thawani. Dalam syair lain disebutkan, andai kata ini detak jantung kita bisa berbicara, jantung kita berdetak. Andai kata detak jantung kita bisa berbicara, saudara, dan kita bisa mendengar pembicaraan tersebut, maka detak jantung kita akan mengatakan kepada kita, innal hayata daqaiqu wa thawani. Hei Hanif Latas, hei dirimu, sesungguhnya hidup ini hanyalah kumpulan menit dan kumpulan detik, saudara. Menit menjadi detik, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun berjalan terus dari kita hidup sampai pada akhirnya kita mati, saudara. Hidup kita nggak lebih dari itu, kumpulan waktu hidup kita. Daqaiq wa thawani. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Anak cucu Adam, sesungguhnya anta ayyam, kamu ini hanya ibarat kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun, kalau satu harimu berlalu, dhahaba ba'duk, sama saja hilang sebagian daripada hidupmu, saudara. Setiap hari yang kita lalui artinya separuh dan sebagian dari hidup kita semakin kurang, ibadah Allah. Makanya luar biasa pentingnya waktu, saudara. Saking pentingnya waktu, Allah sampai beberapa kali bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu, saudara. Allah kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, yadullu ala azamatil muqsam bih. Allah kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, aqsama bi syai'in, faqasamuhu ta'ala yadullu ala azamatil muqsam bih, menunjukkan keagungan sesuatu yang dijadikan sesumpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an Allah bersumpah. Saya mau tanya, jawab ya kompak, Al-Qur'an mulia atau tidak? Mulia. Agung atau tidak? Agung. Makanya Allah bersumpah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an mulia. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Di ayat lain Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad, wa anta hillun bihadzal balad. Balad di sini apa maksudnya? Makkah, saudara. Makkah. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Makkah mulia tidak? Mulia. Agung atau tidak? Agung. Mudah-mudahan semua yang dari sini bisa berangkat ke Makkah, insyaallah. Haji ke Baitullahil Haram. Amin. Umrah. Amin. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mulia, makanya Allah bersumpah, saudara. Luar biasa. Dan Allah bersumpah dengan waktu, saudara. Andai kata sesuatu Allah bersumpah dengannya sekali saja, maka sudah menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Maka bagaimana kalau sumpahnya berkali-kali? Allah bersumpah dengan waktu berkali-kali dalam Al-Quran. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu, saudara. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu mulia. Bukan cuma wal asr, ada ayat-ayat lain Allah bersumpah dengan waktu, saudara. Di ayat lain Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha, demi malam. Malam, saya mau tanya, malam itu jenis waktu atau bukan? Jenis waktu. Malam itu salah satu nur min anwa'il waqt, jenis waktu, saudara. Allah bersumpah dengan malam. Dalam ayat lain, wal laili idza as'as, Allah bersumpah dengan malam, menunjukkan keagungan waktu, saudara. Karena malam merupakan salah satu dari bagian waktu kepada Allah. Dalam ayat lain Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla, demi siang. Siang waktu atau bukan? Waktu, salah satu bagian dari waktu. Allah bersumpah dengan siang yang merupakan salah satu bagian dari waktu, menunjukkan keagungan waktu. Dalam ayat lain Allah bersumpah, wal fajri wa layalin,
Asy. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Saya mau tanya, fajar waktu atau bukan? Dalam ayat lain Allah bersumpah lagi, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh. Saya mau tanya, subuh waktu atau bukan? Dalam ayat lain Allah bersumpah, wadduha. Demi waktu duha. Saya mau tanya, waktu duha itu waktu atau bukan? Allah bersumpah dengan siang, dengan malam, dengan subuh, dengan fajar, dengan duha, dengan al-asr, dengan waktu. Saudara, andai kata sekali saja Allah bersumpah menunjukkan keagungan, bagaimana dengan sumpah yang berkali-kali, saudara? Allahu Akbar. Tanya Imam Razi ketika menjelaskan beberapa kali ini Allah bersumpah dengan waktu. Imam Razi menjelaskan bahwasanya sumpahnya Allah menunjukkan keagungan waktu, dan diantara agungnya waktu apa, saudara? Andai kata ada seseorang yang melewati satu waktu, sekaya apapun dia, setajir apapun, setinggi apapun jabatannya, sepanjang apapun hartanya, jawab yang jujur, bisa nggak dia membeli satu detik yang sudah berlalu supaya kembali lagi? Bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Ada yang dulu ala azamatil waqt, menunjukkan bahwasanya yang namanya waktu tidak bisa dibayar dengan apapun, saudara. Alhamdulillah. Makanya buat apa merayakan tahun baru? Berpindah dari 1443 menjadi 1444 buat mengingatkan kita, hei anak cucu Adam, sudah berapa tahun kau hidup di dunia? Tahun hijriah keberapa yang kau alami saat ini? Apa yang sudah persiapkan kepada Allah? Hidupmu terus berkurang, mati semakin dekat. Apa bekal yang sudah kau siapkan? Sedekahmu berapa? Wakafmu berapa? Ibadahmu berapa? Zikirmu berapa? Jihadmu berapa? Amar ma'ruf nahi munkarmu berapa? Masya Allah. Makanya saudara, saking berharganya waktu, ulama-ulama dulu itu sangat menghargai waktu. Sampai ada seorang ulama besar dari madhab Hanafi, namanya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah alaihi rahmatullah. Beliau ahli hadis, salah satu guru hadis imam besar kita saat belajar di Riyadh. Guru hadisnya ulama besar dari madhab Hanafi, ahli hadis, pakar hadis di zamannya terkenal, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini guru hadisnya imam besar Habib Rizik Syihab, saudara. Makanya kalau ada ngomong Habib Rizik itu belajar sama siapa? Yang gak punya guru, gurunya setan, mulut terus setan. Gurunya muhaddits kabir, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini baru salah satu gurunya. Beliau belajar hadis langsung kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah punya kitab judulnya Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama. Betapa berharganya waktu di mata para ulama, karena kecerdasannya ulama, saudara, memanfaatkan waktu dengan sebaikan mungkin, karena mereka tahu waktu adalah hal yang paling berharga bagi seseorang, saudara. Luar biasa. Di antara yang beliau ceritakan di kitab tersebut, saudara, dulu ada seorang tabi'in namanya Amir bin Abdul Qais. Tabi'in Amir bin Abdul Qais ini orang zahid, orang yang betul-betul nggak cinta dunia, hidupnya betul-betul dimanfaatkan untuk Allah. Dan beliau haris alal waqt. Beliau yang sangat perhatian terhadap waktu, nggak mau sedikit pun waktunya digunakan untuk sesuatu yang nggak bermanfaat, saudara. Amir bin Abdul Qais. Suatu saat ada orang datang mau ngajak ngobrol, tapi nggak ada tujuan yang jelas, pokoknya pengen ngobrol aja. Kita biasanya paling asik tuh begitu. Apalagi ngobrolnya sambil makan daging tetangga, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Ini nggak ngajak ngobrol, Mas. Ajak ngobrol, datang kepada Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais orangnya sangat jaga waktu. Tahu-tahu ada yang datang ajak ngobrol. Apa kata Amir bin Abdul Qais? Naam, lakin amsik bisyams. Ya, aku mau ngobrol sama kamu, tapi lu tahan dulu matahari. Lu tahan dulu matahari, baru saya mau ngobrol sama kamu. Kalau kamu bisa tahan matahari nggak bergerak, saya ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa tahan matahari, saya ngobrol sama kamu, berarti waktu berjalan dong. Kalau waktu berjalan, berarti waktu saya berkurang dong. Waktu saya berkurang nggak manfaat, rugi dong. Tahan matahari, baru saya mau ngobrol sama kamu, saudara.
itu sampai gigi berjenggot nggak bakal bisa nahan matahari. Tapi buat apa beliau nyampaikan itu? Ta'jiz, untuk menunjukkan lo nggak bakal bisa. Udah, makanya jangan buang-buang waktu. Tahaddi, beliau nantang, dia tahu gak bakal bisa. Nggak usah buang-buang waktu, pesannya saudara. Dalam riwayat lain disebutkan ada seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, salah satu tilmid min talamid Imam Abu Hanifah. Terkenal Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal dua, Imam Abu Yusuf sama Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk gurunya dalam madhab Habib, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Nah, Abu Yusuf ini teman seperguruannya Imam Abu Hasan Al-Syaibani ketika belajar kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Yusuf ngaji sama Imam Abu Hanifah, mondok sama Imam Abu Hanifah 27 tahun, saudara. Bukan setahun 2 tahun, nggak kayak zaman sekarang. Santri baru mondok setahun 2 tahun, pengen berhenti, pengen buru-buru dapat amplop, saudara. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Pikirannya pengen buru-buru keluar, pengen buru-buru dapat amplop. Masya Allah, man talaba ilma liyumariya bihi sufaha au yukabiru bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ila adkhalahu Allahun nar. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya buat urusan dunia, supaya dapat perhatian, untuk kebangga-banggaan dan lain sebagainya, adkhalahu Allahun nar, neraka tempatnya kata Nabi, saudara. A'udzubillah min 27 tahun Abu Yusuf belajar ke Imam Abu Hanifah. Tidak pernah beliau meninggalkan pengajiannya Imam Abu Hanifah satu subuh pun, saudara. 27 tahun setiap subuh udah ada di depan gurunya Imam Abu Hanifah, saudara. Makanya beliau jadi ulama besar sampai julukannya Qadhil Qudat. Beliau orang pertama dalam sejarah Islam yang dapat julukan Qadhil Qudat. Siapa namanya? Al-Imam Abu Yusuf. Luar biasa, saudara, Imam Abu Yusuf. Sampai saking menghargai waktunya, saking ngejaga waktu, dia pengen waktunya maksimal belajar kepada gurunya. Suatu saat anaknya meninggal, salah satu dari putranya meninggal dunia. Ya ayah, anaknya meninggal, sedih, wajar. Beliau datang ke rumahnya, diurus jenazahnya sampai dimandikan, dikafani, beliau sholati. Tapi beliau nggak sampai ikut nyolatin bersama masyarakat, nggak sampai ikut nguburin. Kenapa? Diserahkan ke kerabatnya, diserahkan ke saudara-saudara yang lain. Pada hari ini anak jantung hati, saudara. Saya sebagai bapak ngerasain, jangankan anak meninggal, nasallallahu al-afiyah, anak sakit aja kita nggak bisa tidur, saudara. Anak yang sakit, bapak yang nggak bisa tidur, saudara. Ini anaknya meninggal, habis diurus, ditinggal, saudara. Diserahkan ke kerabatnya untuk ikut nyolatin sama masyarakat, kemudian untuk ikut kuburin. Kenapa beliau meninggalkan? Apakah beliau nggak perhatian sama anaknya? Bukan. Tapi beliau punya prioritas, saudara. Apa prioritasnya? Ditinggalkan buat apa? Buat hadir pengajian gurunya Abu Hanifah, saudara. Hadir pengajian gurunya Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa beliau lakukan itu, ya, kata beliau, itu kan udah saya serahkan ke keluarga saya bisa melakukan itu. Tapi kalau pelajaran Abu Hanifah, satu kali saya nggak hadir, maka ada yang ketinggalan. Kalau saya ketinggalan, saya takut nyesal seumur hidup, saudara. Saking menghargai waktunya, akhirnya jadilah seorang Imam Abu Yusuf Qadhil Qudat. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak cuma ketika masa nyantri, bahkan sampai mati beliau menghargai waktu. Diceritakan, diriwayatkan Imam Abu Yusuf tadi ketika mau meninggal dunia, ketika dalam keadaan sakarat, fi lahadhatis sakarat, dalam keadaan mau meninggal dunia, itu Imam Abu Yusuf radhiyallahu taala anhu warḍah, waktu itu pingsan, mughma alaih, pingsan, saudara. Ketika beliau pingsan, akhirnya muridnya datang, koma, dalam keadaan koma. Muridnya datang mau besuk dengan gurunya mau meninggal. Muridnya namanya Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi. Datanglah si Ibrahim ini, gurunya dalam keadaan pingsan. Nggak lama gurunya sadar. Sadar melihat ada muridnya, ada Ibrahim. Apa kata Imam Abu Yusuf, saudara? Di Ibrahim, madza taqul fi mas'alah? Menurutmu masalah yang fikih yang ini nih bagaimana nih? Dalam keadaan sekarat masih ngaji. Dalam keadaan sekarat, masalah fikih yang ini bagaimana? Ini gurunya Ibrahim, muridnya Ibrahim nggak enak, kata, ya Abu Yusuf, hatta fi mithli hadzal waqt. Dalam keadaan seperti ini, kau sekarat masih mau bahas ilmu, kau masih mau bahas pengajian. Dalam keadaan sekarat
ini Abu Yusuf. Kata Abu Yusuf, ya, aku mau bahas. Barangkali kalau saya manfaatkan waktu sekarang buat ngaji, kemudian kau paham satu masalah, barangkali ada umat Rasulullah yang selamat gara-gara masalah yang kita bahas saat ini, saudara. Sampai detik-detik kematiannya, akhirnya dilanjutkan. Gara-gara muridnya malu mau nanya, diserahkan gurunya yang nanya akhirnya, wahai Ibrahim, bagaimana menurutmu, ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, bagaimana menurutmu kalau ada orang lontar jumroh, itu al-afdal masyian am rakiban? Yang afdal dalam keadaan jalan atau dalam keadaan naik kendaraan? Jalan atau naik kendaraan yang afdal, yang bagus? Kalau sekarang udah nggak bisa naik kendaraan, ada sistem soalnya, ada bangunan-bangunan. Kalau dulu masih bisa naik kuda, naik onta, naik himar dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak bisa, saudara. Beliau nanya yang mana yang lebih afdal, naik kendaraan atau jalan? Akhirnya muridnya Ibrahim jawab, jalan wahai guru. Tak salah kamu. Terus apa jawabannya? Naik kendaraan wahai guru. Tak salah lagi kamu. Jalan salah, naik kendaraan salah. Terus apa yang betul wahai guru? Tafsir yang betul. Hukumnya tafsir. Ada kalanya yang afdal jalan. Kapan? Kalau ketika lontar jumroh mau berhenti sejenak buat doa, maka yang afdal berjalan. Ini mazhab Abu Hanifah sekali lagi ya. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak mau berhenti buat doa, maka yang afdal lontar jumrohnya dari atas kendaraan, kata Imam Abu Yusuf, saudara. Sampai detik-detik saat ini mendengar jawaban tersebut, oh terima kasih wahai guru, terima kasih ilmunya. Ini murid ngelihat gurunya udah ngaji, oh guru saya udah sehat berarti ini. Udah ngaji, udah bahas fikih, saudara. Udah sehat guru saya. Akhirnya murid ini permisi pulang. Begitu dia permisi pulang dari kamar sampai ke pintu depan, di pintu depan dia dengar jeritan-jeritannya anak Abu Yusuf bahwasanya ayahnya meninggal dunia, saudara. Hatta fil lahadati akhir hayatih, sampai detik-detik akhir hayatnya tidak mau disia-siakan, dimanfaatkan betul waktu. Makanya kata ulama al-waqt rasuul insan, waktu itu modal manusia, modal terbesar. Mau sukses dunia, sukses akhirat, kuncinya waktu. Guru saya dulu al-allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, kata beliau apa? Allah fi tanzim al-awqat. Allah fi tanzim al-awqat. Beliau ngingetin terus tuh teman-teman, murid-murid beliau. Hai murid-muridku, hati-hati, tertipin waktu. Tertipin waktu, manfaatkan waktu, jangan disia-siakan, jangan dibuang, jangan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena waqt rasuul insan, modal seseorang mau sukses dunia, waktu, saudara. Anda boleh lihat orang yang sukses bisnisnya, sukses dagangnya, sukses segala macamnya, dan jabatannya pun sukses dunia, pasti mereka nggak nyanyiakan waktu, saudara. Begitu pula sukses urusan akhirat, waktu. Jangan buang waktumu, saudara. Gunakan waktumu semaksimal mungkin. Semakin cerdas seseorang, dia akan memaksimalkan modal yang dia miliki. Modal kita yang paling besar adalah waktu, saudara. Semakin cerdas kita, semakin pandai kita manfaatkan waktu. Tapi semakin bodoh kita, saudara, semakin banyak kita menyia-nyiakan waktu. Na'udzubillah min. Makanya orang-orang merayakan tahun baru Islam, menyambut dari 1443, 1444, ada intiqal, ada perpindahan waktu dari satu tahun ke tahun yang baru. Buat apa? Sekali lagi, buat mengingatkan kita, hati-hati wahai manusia, waktumu terus berjalan. Apa yang sudah kamu siapkan untuk Allah Subhanahu? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu waktu penting atau tidak? Waktu berharga atau tidak? Waktu itu mulia atau tidak? Mulia. Kalau begitu jika kita menyia-nyiakan waktu, bodoh atau tidak? Bodoh. Rugi atau tidak? Siap manfaatkan waktu semaksimal mungkin? Siap gunakan waktu sebaik mungkin? Siap gunakan waktu hanya untuk hal-hal yang bermanfaat? Takbir! Allah. Sallu ala Nabi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Yang ketiga, saat ini kita menyambut tahun baru Hijriyah, yaitu berpatokan kepada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi bukan berarti hijrahnya Nabi itu di bulan Muharram, enggak.
Menurut pendapat yang paling kuat, paling muhtamad di dalam sirah, hijrahnya Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ibn Sa'ad dalam Tabaqat itu menyebutkan hijrahnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Ulama-ulama sirah kebanyakan menyebutkan hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Lantas kenapa tahun barunya kok tahun baru Hijriah tapi mulainya Muharram? Patokannya bukan soal bulannya, saudara, tapi tahunnya. Titik nol dari tahun baru Hijriah itu mulainya pada tahun hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan Hijriyah, dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi karena titik nolnya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Saudara, bicara soal hijrah, kalau kita mau bicara soal sejarah hijrah nggak akan selesai. Jangankan 1-2 jam, sampai subuh bahkan sampai besok nggak akan selesai, saudara. Ini kira-kira kalau saya bahas sampai subuh siap atau tidak? Siap. Siap atau tidak? Siap. Sampai subuh siap? Siap. Sampai pagi? Siap. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Sampai subuh aing pulang tidur. Aing rokok. Tapi semangat ini berarti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen lanjut tapi katanya biasanya jam 11 acaranya mesti ditutup. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, saya nggak mau bahas tentang sejarahnya hijrah. Karena itu butuh beberapa pertemuan untuk kita bahas secara rinci sejarah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata-kata hijrah sendiri identik, saudara, identik dengan hijrah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di tahun baru ini, saudara, mari sama-sama kita introspeksi diri. Jadi orang yang lebih baik lagi. Sesuai dikatakan oleh para ulama, saudara, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa yang hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin nggak ngaji, sekarang ngaji, alhamdulillah. Lebih baik berarti hari ini dari kemarin. Kemarin nggak berjamaah, sekarang sholat berjamaah, alhamdulillah. Berarti hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin nggak maksiat, kemarin maksiat, sekarang nggak maksiat, alhamdulillah. Berarti hari ini lebih baik dari hari kemarin. Fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka fahuwa rabih. Dia beruntung, saudara. Dia beruntung. Makanya di tahun baru ini, di awal tahun, saudara, tancapkan niat di hati kita, saudara. Tancapkan niat. Bukan sekedar kita baca doa awal tahun, tapi tancapkan niat. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, ya Allah. Engkau yang maha memberikan taufik, ya Allah. Engkau yang maha menuntun kepada kebaikan, ya Allah. Maka hamba mohon, ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, ya Allah. Berikan kami taufik dan hidayah untuk berbuat taat kepadamu, ya Allah. Jaga kami dari segala kemaksiatan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Fahuwa rabih. Orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung, saudara. Wa man kana yaumuhu mithla amsih bahwa maghbun. Orang yang hari ini sama kemarin sama, pancet-pancet baik, kagak ada bedanya. Kemarin pacaran, sekarang tetap pacaran. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Ada nggak? Ini habis ketipung ini. Ada nggak yang begitu? Begitu pacarannya manggil Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi. Begitu putus jadi janda. Tetap nggak berubah. Bahwa maghbun, rugi, saudara. Makanya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
Apa kata Ibn Mas'ud? Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharaba fihi syamsuh naqasa ajali wa lam yazid fihi 'amali." Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadami min yawmin gharabat fihi syamsuh." Aku tidak pernah menyesal melebihi penyesalanku terhadap suatu hari yang mana hari tersebut terbenam, umurku berkurang, naqasa fihi ajali, umurku berkurang, walam yazid fihi amali, tapi amalku nggak bertambah, saudara. Kata Ibn Mas'ud, aku nggak pernah nyesal sebagaimana aku nyesal ketemu hari seperti ini, saudara. Kenapa? Karena maghbun, rugi. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Tapi yang ketiga, yang paling mesti kita waspada, faman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin? Kemarin udah bagus, udah dukung kezaliman. Tahu-tahu hari ini dukung kezaliman, saudara. Cuma gara-gara amplop. Gara-gara imanuhum di amplop. Ada nggak yang model begitu? Siapa yang membenarkan dusta mereka dan mendukung kezaliman mereka, udah tahu bohong didukung, udah tahu zalim didukung. Apa kata Nabi? Falaisa minni walastu minhu walam yarid alayyal haud. Dia bukan bagian dariku, aku bukan bagian darinya. Dia tidak minum di telagaku, saudara. Apa artinya duit kamu kalau nggak ketemu Rasulullah? Apa artinya duit kamu kalau nggak diakui Rasulullah? Apa artinya jabatanmu kalau tidak diakui Rasulullah? Tapi kata Nabi SAW sebaliknya, "Aman lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim." Siapa yang enggak membenarkan kezaliman, kedustaan mereka, wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim, dan tidak mendukung kezaliman mereka, apa kata Nabi? "Fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayil haud." Dia bagian dariku, aku bagian darinya, dan dia minum dari telagaku. Saudara, kalau diakui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabulutin, mau dipenjara, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau dibunuh sekalipun, yang penting aing diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayya al-haud. Dia bagian dariku dan aku bagian darinya, dan dia akan minum dari telagaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, bahwa mal'un, maka dia dilaknat, dijauhi dari rahmat Allah. Laknat berarti at-tardu min rahmatillah, dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemarin enggak dukung zaliman, enggak tahunya gara-gara urusan kepentingan duniawi sedikit saja, saudara, goyang akhirnya dukung zaliman. Na'udzubillah min dzalik. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Penyakitnya, sehatkan badannya. Kita hadiahkan juga pahala salawat naria ini untuk sahibul haul. Mudah-mudahan jika jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, kita dapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca salawat badal. Salatullah salamullah Allah